Baik, eh, saya ingin mengawali supaya pembicaraan kita dan diskusi kita membuahkan sebuah hasil yang optimal. Saya kira TBN ini merancang kegiatan ini untuk satu tujuan, supaya setelah hari ini kita sama-sama mempunyai sebuah kesadaran, sebuah pemahaman, dan ingin bergerak. Ya, jadi membicarakan tentang green technology, Bapak Ibu Saudara, teknologi ini kan adalah supaya pemahaman kita bersama-sama dengan satu pemahaman yang benar. Teknologi ini kan satu metode sains, ya. Kata teknologi ini kan dari kata tekno dan logi, keahlian dan pengetahuan. Jadi bagaimana sebuah pengetahuan itu diimplementasikan, tujuannya untuk kenyamanan, kebaikan hidup manusia. Itu dulu kita sepakati, teknologi seperti itu. Nah, apakah teknologi merupakan satu cara? Di antaranya adalah cara, metode. Nah, jadi kalau ingin membicarakan green technology supaya tepat sasaran, kita harus berangkat dulu dari abad ke-16. Secara singkat, sebagai pendahuluan saya ingin sampaikan bahwa dunia ini mulai berubah secara signifikan itu mulai abad ke-16. Ya, waktu itu adalah terjadinya revolusi agraria, di mana ada satu perselisihan antara peternak dan pemilik tanah di Inggris, di Britania Raya, di Great Britain, ya, di mana waktu itu Britania Raya ini menguasai sepertiga permukaan bumi. Nah, setelah itu disepakati terjadilah revolusi agraria, ya, pada zaman William Orange III kalau tidak salah itu, melawan James pertama, ya, terjadi pergolakan dan dimenangkan oleh William Orange. Nah, setelah terjadi revolusi agraria, diikuti pada abad ke-18, ada namanya revolusi industri, di mana manusia mulai menciptakan mesin untuk mempercepat proses produksi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, disinilah pertama kali energi, ya, itu menjadi satu bagian yang sangat penting. Dan disinilah abad 18 ini mulailah batu bara, ya, tambang-tambang fosil khususnya spesifik batu bara dijadikan energi utama. Untuk apa? Untuk menunjang mesin-mesin ini bekerja. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa itu energi? Energi itu daya. Gampangnya beginilah. Energi itu adalah tenaga. Ya. Nah, jadi mesin-mesin ini digerakkan oleh energi. Pada saat itu, energi yang paling utama setelah ditemukan adalah batu bara. Dan sampai hari ini. Nah, ternyata revolusi industri ini bergerak sangat cepat, sangat masif, ya, dengan perubahan dunia, sampailah di tahun 60, tahun 1960, 1970, terjadi revolusi yang berikutnya, teknologi informasi. Internet ditemukan, ya, mulailah interaksi dan kita menemukan dunia baru, namanya dunia maya, ya, dunia yang di luar dunia fisik kita atau disebut dunia online. Itu terjadi, itu mengakselerasi begitu rupa percepatannya. Nah, zaman teknologi informasi, energi sudah sangat vital dan sangat mendominasi. Jadi mulai ada rekayasa energi. Baru masuk ke tahun 2000-an sini, menjelang saat ini ada revolusi industri 4.0, ya. Dan kita sekarang sedang masuk era 5.0, revolusi society, IoT, kita dengan robot, mesin mengerjakannya sendiri. Nah, jadi dari abad 16 sampai hari ini, ya, perubahan yang drastis ini ternyata membuat satu ekses.
satu efek dampak sampingan. Namanya apa? Perubahan cuaca. Nah, udah agak serius. Perubahan cuaca ini mulai concern. Kita masuk di slide saya ya. Nah, ini Bapak Ibu, perubahan cuaca ini sudah sangat serius. Seriusnya bagaimana? Disinilah saya menghargai inisiasi TBN dan diskusi kita siang ini. Karena apa? Karena ini menuntut setiap individu yang hidup di muka bumi ini memilih melakukan sesuatu. Jadi perubahan iklim ya secara singkat itu adalah satu perubahan jangka panjang yang tidak terjadi dalam 1 abad 2 abad, tapi ratusan ya jutaan tahun bahkan itu terjadi perubahannya lama panjang. Nah, kenapa terjadi perubahan iklim? Karena ada masalah dari abad 16 sampai hari ini, ya, ada namanya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya yang menyebabkan disebut efek rumah kaca. Nanti saya akan jelaskan secara slide. Nah, perubahan iklim antropogenik ini mengakibatkan pemanasan global. Ini sudah sangat serius. Sebenarnya pembicaraan ini pembicaraan yang sangat berat, sangat serius, menyangkut kehidupan manusia di bumi. Nah, dampak dari perubahan iklim ini yang saat ini kita langsung terasa adalah perubahan peningkatan suhu. Ya, suhu dunia itu lebih panas daripada sebelumnya. Lalu apa? Banyak badai, sebenarnya bukan bencana alam, karena ini dibuat sepertinya dari manusia. Ya, akibat satu perbuatan manusia, akibatnya adalah bencana alam dari beberapa yang kita sebut El Nino, ya, badai tropis dan segala macam, dan kerusakan ekosistem. Ya, kita nggak bisa mendetail karena keterbatasan waktu. Berikutnya, nah di slide ini, Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi concern akhirnya seluruh dunia berkumpul. Kita sudah naik dari abad ke-18 sampai sekarang 1,5 sampai 2 derajat. Next. Nah, akibatnya seperti ini. Yang tadi saya sudah sebutkan. Visualisasi ini membuat kita aware bahwa inilah perbuatan manusia sekian juta tahun sampai hari ini. Ya. Next. Nah, negara-negara WTO dan di bawah United Nations itu kumpul setelah 10 tahun berkumpul, terjadilah namanya Kyoto Protocol. Disinilah ada satu kesepakatan bahwa kita harus memberikan hukum kepada negara-negara yang merusak yang memberikan dampak perubahan cuaca. Jadi emisi gas dari rumah kaca secara global ini adalah menjadi PR bersama, disepakati, ditandatangani di Kyoto 2005. Lalu berlanjut, ya, tahun 1997 diadakan satu pertemuan kembali untuk sama-sama mengurangi emisi karbon dan mereduce gas rumah kaca. Oke, apa itu gas rumah kaca? Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah pemahaman yang paling sederhana dengan bahasa yang tidak ilmiah, yang tidak terlalu rumit. Sesederhana mungkin saya ingin sampaikan, waktu matahari itu datang menyinari bumi, ya, ada beberapa bagian cahaya iradiasi dan segala macamnya yang langsung kita terima ya di permukaan bumi ini. Itu untuk ekosistem, untuk metabolisme dan banyak hal yang lain. Tetapi saat ini efek dari rumah kaca, gas karbon dioksida dan polusi lainnya itu mengambang di atmosfer kita, itu menahan ya sebagian cahaya matahari yang masuk ke bumi. Inilah yang disebut efek rumah kaca. Disinilah PR kita, ya. Disinilah terjadi kerusakan-kerusakan yang sistemik di bumi ini. Selanjutnya. Nah, ini dalam jangka waktu yang relatif singkat ya, tidak berabad-abad. Dari tahun 1984 sampai 2019, 95%
kutub utara esnya mencair. Lanjut. Ini perbandingan gambar permukaan bumi ya dari tahun 2000 sampai saat ini. Di tengah itu adalah danau di Arizona, kering. Ya, di sebelah kanan adalah di Asia Tengah, kering, hilang. Ya, lanjut. Nah, seperti ini kira-kira kontradiksinya. Memang sekarang bumi kita sedang sakit dan sedang rusak, dan harus ada upaya-upaya untuk kita memperbaikinya bersama-sama. Lanjut. Nah, kalau dikatakan, wah itu kutub utara jauh, kita kan ada di Jakarta. Inilah akibat dari perubahan iklim yang kita rasakan di Jakarta. Bapak Ibu lihat sebelah paling ujung sebelah kiri, itu tahun 1997, ya, resapan air Jakarta tidak begitu banyak. Tapi lihat nanti tahun 2025 dan 2050, ya, dan saat ini kata BMKG, kata Pemprov Jakarta, air laut rembesannya udah sampai Monas. Ya, ini adalah efek dari perubahan iklim. Jadi kita tidak bisa tidak. Bahkan saya katakan ini bukan pilihan, ini sebuah keharusan yang harus kita lakukan. Kita harus peduli bersama-sama. Saya cepatkan ya, mengingat waktu. Lanjut. Nah, jadi apa? Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah paham, latar belakang sudah tahu, karena saya kadang-kadang dalam 2-3 tahun ini jualan PLTS ke perusahaan-perusahaan, ada yang bilang, apa itu energi terbarukan? Itu politik katanya, itu dagangan doang gitu, itu bohong gitu. Ya, banyak pihak yang skeptis sampai hari ini. Ya, saya selama COVID ini satu hari bisa 2, 3, 4, bisa 5 kali ya presentasi PLTS di klien-klien. Jadi saya katakan banyak sekali yang skeptis. Apa itu PLTS? Apa itu solar surya? Wah, dicemoohnya demikian. Bahkan banyak para bisnismen terdidik ya nggak percaya dengan namanya energi baru terbarukan, renewable energy, nggak percaya. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu dulu. Ini 3 simbol ini yang membuat dunia berubah sebetulnya. Ya, ini adalah perubahan dunia paling signifikan. Munculnya tanda like, ya, dan tanda share. Nah, kalau ini TBN ingin menggerakkan ya green teknologi ini masif secara model gerakan untuk mempengaruhi secara signifikan Indonesia, kita sepakat harus paham, setuju, dan kita membagikan. Waktunya kapan? Mulai dari hari ini ya, Pak Teddy ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ada 2 slide terakhir, ini pesan sponsor yang langsung bisa kita lakukan. Baik, ya, perusahaan kami menjual dan memasang, bahkan menginvestasikan untuk solar panel surya, namanya pembangkit listrik tenaga surya. Ada 2 isu yang selalu disampaikan kepada kami. Bagaimana sih pemerintah Indonesia, apakah mendukung? Saya katakan pemerintah sangat mendukung. Justru pemerintah saat ini paling responsif, paling terbuka untuk menerapkan renewable energy kepada kita. Ya. Nah, karena apa? Karena pemerintah kita sudah mendapatkan target zero emission tahun 2060, ya nggak? Tahun 22 sampai 30, 23% energi bauran. Nah, kita harus dukung pemerintah. Kedua, yang paling hakiki kita sebagai human, sebagai manusia, harus peduli terhadap bumi dan tanah dan lingkungan di mana kita pinjam. Yang kedua, bulan ini akan ada rancangan undang-undang energi baru, energi terbarukan, EBET, yang akan segera disahkan oleh DPR. PLN sudah memberikan izin untuk rumah, kantor, pabrik kita dipasangi PLTS. Ya, jadi ini jawaban yang langsung terhadap 2 isu yang terlalu sering saya temui dimanapun berada. Jadi ini waktunya kita untuk merubah dari energi fosil, batu bara yang sudah dari abad 16 sampai sekarang, kita harus rubah segera. Ya, yang terakhir,
apa sih dampak ekonominya kalau solar power panel ini panel surya ini dipasang di rumah, di pabrik, di toko, di tempat kita. Sederhananya begini Bapak Ibu, kalau rumah kita punya daya 3.500 watt ke atas, per 1 Juli kemarin biayanya sudah 1.699 per kWh. Tapi minta maaf, saya sering ketemu ibu-ibu yang nggak tahu bayar listrik di rumah itu berapa. Ya, karena nggak pernah bayar, yang bayar suaminya atau kantornya. Ya, tapi kalangan bawah di desa-desa, di kampung-kampung, ya di luar kota besar, ini sangat bergantung dan sangat menghitung. Ya, karena apa? Daya KWH residensial itu lebih mahal daripada pabrik. Karena pabrik itu hanya 1.035. Nah, kalau kita pasang, ya dari kesaksian-kesaksian ada, penghematan secara ekonomi itu bisa 35%. Itu paling sedikit. Ya, dari 1.699 dibandingkan Rp600. Tinggal dikali daya terpasang. Nah, bagaimana dengan pabrik dan tempat kita bisnis? Ada saving 50%. Jadi, selain kita menjaga lingkungan, kita juga mempunyai dampak ekonomi. Betul ya? Jadi, saya ingin mengakhiri dari paparan saya ini, saudara jangan tunggu besok, walaupun ini future green technology, tapi kita harus acting sekarang. Ya, dan nanti teknologi-teknologi apa yang tersedia, salah satu narasumber setelah saya ini akan memaparkannya kepada Bapak Ibu saudara semua. Selamat siang, terima kasih.